Ayo, panen, panen, panen. Panen, panen, panen. Daging-daging hasil inspeksi unit reskrim Polresta Bandung ini adalah daging babi hutan alias celeng yang disamarkan menjadi daging sapi. Kemudian diedarkan bebas ke sejumlah pasar tradisional di Bandung, Jawa Barat. Polisi mengungkapnya usai membekuk 4 pengedar yang telah beraksi setahun belakangan. Selama itu pula diduga para pelaku telah mengedarkan 63 ton daging celeng secara bebas. Mantap ya. Para pelaku mengaku mendapat pasokan daging celeng dari Solo, Jawa Tengah. Sebelum diedarkan ke pasar, para pelaku mencampurnya dengan boraks sehingga bisa samar dan mirip seperti daging sapi. Saudara A dan saudara AS. Saudara A ini dijual di daerah Majalaya, sedangkan saudara AS menjual di daerah Belenda. Saya berharap warga masyarakat tidak usah khawatir. Daging sudah kita sita. Namun kedepannya agar lebih berhati-hati lagi apabila akan membeli daging sapi. Demi menarik perhatian pembeli, daging sapi palsu ini pun dijual murah, yakni Rp75.000 hingga Rp90.000 per kilogramnya. Sementara harga jual rata-rata daging sapi kini berkisar Rp115.000 hingga Rp130.000. Warga pun diimbau lebih waspada dalam membeli daging sapi, terlebih jelang Idul Fitri. Polisi sejauh ini telah mengamankan barang bukti 600 kg daging celeng beku siap edar, serta alat produksi. Ikhwan Sabah melaporkan untuk NET. Nah, selain dari warnanya, membedakan daging babi hutan dapat dilakukan dengan melihat tekstur daging dan mencium aromanya. Kandungan kolesterol yang tinggi pada daging celeng juga membahayakan kesehatan untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Peredaran daging babi hutan atau celeng bukan hampir setiap tahun aparat berhasil mengungkap praktik tak terpuji yang meresahkan masyarakat ini di sejumlah wilayah tanah air. Untuk menghindari agar Anda tak tertipu saat membeli daging mentah di pasar tradisional, berikut cara yang bisa dilakukan. Dilihat dari warna, daging celeng berwarna merah pucat dan memiliki potongan daging yang kecil. Tidak seperti daging sapi yang berwarna merah segar dan berpotongan besar. Dari tekstur dagingnya, serat otot pada daging babi hutan lebih besar sehingga teksturnya lebih kasar. Sementara tekstur daging sapi lebih lembut. Dan yang terakhir dapat dicium dari baunya. Daging babi hutan berbau lebih amis dan menyengat dibanding daging hewan ternak lainnya. Dari komposisi gizi, komposisi kolesterol pada daging babi hutan lebih tinggi dibandingkan dengan daging hewan ternak lain. Mengkonsumsi daging celeng berpengaruh pada kesehatan, baik dari jangka pendek atau jangka panjang. Nah, kalau di rumah tangga kita penanganannya juga tidak sempurna, maka virus dan bakteri itu bisa menginfeksi tubuh. Dalam jangka waktu pendek yang dalam waktu dekat terlihatnya adalah kalau terinfeksi di usus halus. Nah, itu bisa menimbulkan gejala diare, muntah, dan lain sebagainya. Untuk dapat yang lebih kronis dari konsumsi daging babi hutan, dapat dirasakan 10 hingga 20 tahun ke depan. Pasalnya daging celeng dapat pula menginfeksi hati dan ginjal. Pada saat dipotong, protein pada daging babi celeng dipecah oleh enzim-enzim yang ada pada daging itu sendiri, sehingga menimbulkan zat racun seperti amonia. Kelebihan amonia dalam tubuh dapat menyebabkan keracunan hebat, sehingga dapat merusak hati dan ginjal. Waspada dan jeli adalah kunci utama agar terhindar dari jerat daging babi hutan atau celeng yang beredar di pasaran. Tim Liputan melaporkan untuk NET.